wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Maruriwawo dengan NIM 01181312 kelas 2018A. Jadi pada video kali ini saya akan membuat pemeriksaan luar jenazah ya. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan luar pada jenazah itu, yang pertama itu melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu memakai APD dan menggunakan handscoon. Ceritanya di sini saya sudah menggunakan APD dan menggunakan handscoon. Kemudian kita mengidentifikasi label yang terdapat pada jenazah dan kita cocokkan label pada jenazah dan atau surat visum. Dan selanjutnya deskripsikan pembungkus tubuh mayat lapis demi lapis, dimulai dengan lapisan luar ke lapisan yang paling dalam. Meliputi jenis barang meliputi selimut, pakaian, dan kantong plastik mayat, kain kafan dan lain-lain, serta motif atau corak dan warnanya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan status antropometrik dan ciri fisik. Yang pertama kita lepaskan seluruh pembungkus tubuh dan kita letakkan jenazah pada posisi anatomis. Kemudian ukur panjang badan mulai dari vertex hingga ke dasar tubuh. Kemudian kita mengukur berat badan hanya pengukuran kepada jenazah yang belum mengalami pembusukan. Kemudian kita lihat jenis kelamin, alat kelamin, kemudian alat perkembangan sekunder. Kita instruksikan ras dan warna kulit serta status gizi, dan deskripsikan rambut pada jenazah mulai dari kepala, alis, bulu mata, kumis dan janggut jika ada, rambut di tubuh dan ekstremitas serta rambut kemaluan. Kemudian kita mencatat warna dan jenis rambut lurus atau ikal, serta mudah tercabut atau tidak. Kemudian kita amati, kita distribusikan jika terdapat ciri-ciri khusus pada jenazah, misalnya tato ataupun tanda lahir, kemudian ciri khusus dan lain-lain seperti adanya gigi emas atau sampel sidik jari dengan bantuan. Kemudian pemeriksaan tanatologi. Yang pertama itu kita periksa menggerakkan persendian itu pada rahang, kemudian pada siku, kemudian pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Selanjutnya di bagian ekstremitas pada lutut, pergelangan kaki, dan jari-jari kaki, dan dinilai derajat kekakuan ada tidaknya kekakuan atau tidak, dan perhatikan adanya kamuflasme. Pada jenazah yang terbakar, bedakan kaku mayat atau holistik, dan penilaian kaku mayat jika jenazah telah disimpan di lemari pendingin. Itu adalah reform mortis. Inspeksi seluruh tubuh jenazah dan amati juga bagian yang berwarna gelap dan berbatas tegas. Dan
dan lakukan penekanan pada bagian yang berwarna lebih gelap menjadi pucat atau gelincing. Kemudian mencatat instruksi lebam mayat apakah hilang dengan penekanan atau sudah dinilai pada pasien meninggal. Ukuran suhu tubuh mayat biasanya hanya temuan kasus baru dan tidak dilakukan jika tidak dimasukkan di lemari pendingin. Kemudian detoksisi. Kalau kita amati ada kehijauan atau fenomena superficial pada kulit jenazah, jika ada catatlah lokasinya. Dan kita amati ada tidaknya pembukaan pada pembusukan atau biasanya terlihat jelas pada bagian tubuh rongga seperti pada wajah dan perut. Dan pada wajah, bola mata dan lidah, apakah ada cairan pembusukan berwarna kecoklatan di bagian hidung itu, di telinga dan mulut. Bedakan dengan darah ya. Dan amati ada tidaknya pembentukan fisikal atau pengelupasan pada epidermis yang kadang dijumpai dengan makula di bagian tangan dan kaki. Dan periksa apakah rambut-rambut mayat mudah dicabut, mulai dari kepala, alis, bulu mata, kumis dan janggut jika ada, rambut pada tubuh, rambut pada ekstremitas, serta rambut kemaluan. Dan kenali juga ada maserasi, dan kita tentukan interval berdasarkan rigor mortis, itu livor mortis dan dekomposisi. Kemudian pemeriksaan tanda-tanda aksia. Yang pertama itu membuka center mata mayat, konjungtiva, apakah ada TK ataupun anemis. Lalu kita lakukan pemeriksaan pada bibir, gusi dan palatum. Ada tidaknya petekin, tanda-tanda sinosis ataupun tanda-tanda anemis. Yang terakhir pemeriksaan pada ujung tangan, serta pada ujung-ujung jari tangan mayat dan kaki mayat. Kemudian pemeriksaan dari gigi jenazah. Kita buka mulut mayat dengan periksa kelengkapan gigi ke gigi. Kita bedakan ada gigi susu dan gigi dewasa. Jika gigi dewasa, apakah gigi geraham berapa, atau di geraham itu sudah direduksi atau tidak, dan adanya karang gigi atau adanya kelainan pada gigi. Ada gigi, misalnya ada gigi hilang atau gigi palsu. Ini bisa ditentukan untuk menentukan perkiraan umur dan ras dan identitas. Pemeriksaan lubang pada tubuh, yang pertama itu periksa kedua lubang telinga dan amati ada tidaknya benda asing, cairan atau pendarahan ataupun kelainan lainnya. Lubang hidung, apakah ada benda asing, cairan, pendarahan ataupun benda lainnya. Periksa pada mulut, amati ada tidaknya pendarahan, cairan, benda asing ataupun kelainan yang lainnya. Dan periksa juga pada anus, kita amati ada tidaknya benda asing, cairan, pendarahan dan kelainan feses
atau kelainan yang lain. Teruntuk mayat laki-laki, kita memeriksa uretra ada tidaknya urin, cairan mani atau cairan lain dan kelainan lain. Sedangkan pada perempuan kita periksa uretra ada tidaknya urin. Untuk vagina kita lihat eksklusi janin atau proses pembusukan. Tanda tenggelam kita amati ada tanda-tanda tenggelam pada luar, misalnya adanya busa warna putih pada daerah hidung atau mulut. Lalu apakah ada benda-benda asing atau pasir, tumbuhan pada rongga hidung atau mulut. Kemudian open hands, kada parespesial, dan tentukan adanya tanda tersebut postmortem. Setelah itu kita menutup kembali jenazahnya. Kemudian membuang sarung tangan atau handscoon di tempat sampah medis dan mencuci tangan 6 langkah. Baik.